Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur oleh Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, gimana kabar anak bapak semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring. Nah, tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dapat dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, doa mulai. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari persamaan kuadrat, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Menentukan persamaan akar-akar kuadrat ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan, kalau di kelas 7 kita pernah membahas atau kalian pernah membahas yaitu cara memfaktorkan pada pelajaran aljabar. Nah, di sini memfaktorkan ini ada kaitannya dengan kuadrat, namanya persamaan kuadrat. Kita cari kuadrat dari X itu berapa. Memfaktorkan, saya rasa kelas 7 sudah dipelajarin cara memfaktorkan bagaimana. Kita jabarkan satu persatu. Nah, sekarang yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bagaimana itu nanti kita bahas. Dan yang terakhir menggunakan rumus ABC. Jadi ada 3 cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mulai satu dulu kita bahas, nggak bisa semua sekali 3. Nah, yaitu yang pertama menentukan akar-akar persamaan kuadrat nilai. Perhatikan, ini nilai pengganti X yang menyebabkan pernyataan menjadi benar disebut akar atau penyelesaian. Kita cari nanti X-nya itu berapa nilainya. Ada beberapa cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ini tadi saya bilang dengan memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna dan menggunakan rumus. Kita membahas yang nomor 1 dulu ya. Itu apa? Memfaktorkan. Untuk memfaktorkan, saya kasih ada 2 contoh. Yang pertama, jika bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Di mana A dan C ini AX, di mana A-nya itu koefisien, X-nya variabel, C-nya itu konstanta. Nah, untuk mendapatkan akar-akar penyelesaian X yang nyata, maka bentuk AX kuadrat tambah C sama dengan 0 dapat difaktorkan jika tanda A dan C berlawanan. Contoh, lihat, perhatikan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Jawab, untuk 4x kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Lihat, akar 2 berapa? Kita membicarakan persamaan kuadrat. Akar 2 adalah, akar 4 adalah 2. Akar negatif 64 adalah 8. Nah, di sini kita sederhanakan cara memfaktorkannya. Bagaimana? Kita keluarkan dulu. Akar 4 adalah 2. Jadi 2x kuadrat dikurang akar 64 adalah 8. Maka 8 kuadrat atau 8 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Kita ubah ke bentuk ini, nah. Karena x-nya kuadrat, maka karena 2x kuadrat, berarti sini kalau kita buat bentuk perkalian seperti ini, maka 2x 8-nya juga 8 kuadrat, berarti perkaliannya ada 2, 8 kali 8 dan 2x kuadrat, 2x kali 2x, maka kita pisah 2x tambah 8 kali 2x kurang 8. Kalau ini kita kali kena, hasilnya sama. 2x kali 4, 2x sama dengan 4x kuadrat, ini hasilnya. 8 dikali negatif 8, maka hasilnya ini 64. Ini penjabaran. Setelah kita jabarkan seperti ini, kita pisahkan bentuk perkaliannya ini.
Untuk yang pertama 2x tambah 8 sama dengan 0 atau 2x kurang 8 sama dengan 0. Lihat, 2x sama dengan, karena 0 dia tidak lagi diselesaikan, pindahkanlah ruas. Ini pindah ruas. Positif 8 pindah ruas jadi negatif 8. Maka 2x kurang 8 sama x sama dengan negatif 8 bagi 2 atau negatif 8 per 2 sama dengan x sama dengan negatif 4. Yang kedua, 2x kurang 8 sama dengan 0. 2x sama dengan, ini pindah ruas, negatif 8 jadi positif 8. Maka 2x sama dengan 8, x sama 8, x sama dengan 8 bagi 2 atau x per 2, x sama dengan 4. Jadi akar persamaan dari 4x kuadrat kurang 64 sama dengan 0 adalah x yang pertama 4 dan x yang kedua adalah negatif 4. Yang berikutnya, bentuk x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Bagaimana kalau bentuk seperti ini? Perhatikan contoh yang Bapak kasih. 1. Tentukan faktor-faktor dari persamaan x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya begini. Sederhana saya kasih kajiannya seperti ini. Lihat. Ini kita kan bentuk seperti ini, nak. Bentuk x kuadrat tambah bx tambah c. Kata lainnya, b ini untuk nilai b. Kalau untuk nilai B dan nilai C, carilah nilai B itu jika dijumlahkan hasilnya berapa. Kalau untuk C, carilah perkalian jika dikalikan hasilnya C. Bagaimana? Lihat. Cara memfaktorkannya, yang pertama, cari dua bilangan yang jumlahnya sama dengan 7. Kenapa? Karena nilai B-nya tuh 7. Atau B sama dengan P ditambah Q. Berapa itu kalau secara logika? 4 tambah 3 sama dengan 7. Kenapa mesti 4 tambah 3? Karena cara yang kedua, cari dua bilangan yang hasil kalinya 12. Yang sederhana. Berapa? 4 kali 3. Kenapa nggak 2 kali 6? Nah, kalau 2 kali 6, 12 memang. Tapi 2 tambah 6, 8. Jelas nggak? Beda? Oke, baik. Makanya C sama dengan P kali Q. C-nya berapa? 12. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Sama. Inilah nanti untuk menjadi tumpuan pada pemfaktorannya. Maka x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Karena apa? Di sini x yang kuadrat. Karena x yang kuadrat, maka x ditambah 4 kali x tambah 3. Karena x kali x sama dengan x kuadrat. Kemudian x kali 3, 3x, 4 kali x, 4x, 4 kali 3 sama dengan 12. 3x tambah 4x, 7x. Jelas? Sama kan? Hasilnya juga sama. Inilah penjabaran dari pemfaktoran. Maka kita bisa untuk x tambah 4 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Maka x tambah 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan pindah ruas positif 4 ke ruas kanan jadi negatif 4. Maka hasilnya x sama dengan negatif 4. Atau x tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan, ini positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0 adalah x yang pertama negatif 4 dan x yang kedua adalah negatif 3. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahamin, bisa dimengerti. Walaupun kita pembahasannya seperti ini, ya disimak nanti videonya pembelajarannya dengan baik. Bila perlu dicatat di buku catatan seperti biasa. Mungkin setelah nanti ini ada sedikit saya kasih tugas. Tugas itu bukan membebani, tapi untuk sejauh mana kita memahamin materi ataupun pembelajaran yang kita ajarkan tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.